26 and 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcastnya anak Ansor Ranting Tanjung Sari Timur. Dan ini adalah podcast pertama. Dan saya sebagai pembawa acara di malam hari ini. Oke, karena ini podcast pertama, baik saya perkenalan dulu. Nama saya Bakhtiar Mukhlis. Di struktur Ansor saya sebagai Kasat Koryon, atau bisa dibilang saya diberi amanah untuk menjadi pimpinan Bansar. Walaupun saya sendiri juga agak sedikit mungkin kurang enak lah untuk disebut pimpinan, karena sebagai seorang pemimpin saya kurang pantas untuk menjadi figur seorang pemimpin. Oke, malam hari ini di podcast ini kita akan mengangkat tema tentang budaya, karena menurut saya budaya itu adalah sesuatu hal yang harus kita ketahui. Kita di Nahdlatul Ulama itu memang mengenal tentang budaya, bahkan di NU itu tidak anti budaya, tapi turun langsung bersama budaya, menjadikan budaya sebagai wadah yang sangat indah dalam balutan Islam. Nah, kebenaran pada malam hari ini saya ditemani oleh sahabat saya yang ya bisa dibilang beliau juga berkarir bareng dengan saya. Dari mulai kita dulu Sehermania, masuk di Ansor bareng, pendidikan di Klatsar juga bareng, dan saat ini juga beliau sedang mendalami tentang kebudayaan. Karena bangsa ini akan hancur ketika budayanya sudah dilupakan oleh anak-anak remaja. Yuk kita lihat dan kita saksikan apa penjelasan dari saudara Sa'aduddin Maulidi yang saat ini dulunya adalah sebagai ketua PAC Pagar Nusa di Kecamatan Cikaum, dan sekarang menjadi seorang majelis pendekar yang luar biasa di Kecamatan Cikaum. Oke, silakan kepada sahabat Sa'aduddin Maulidi untuk sedikit mereview atau memperkenalkan diri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya terima kasih kepada Ansor Tanjung Sari Timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing aja lah, sharing tentang budayaan ya sedikit banyaknya. Walaupun saya juga sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menyampaikan ini, saya juga masih belajar, jadi nanti saya mohon maaf bila nanti apa yang saya sampaikan itu kurang kurang berkenan atau ini, nanti tinggal di komen aja atau gimana lah. Agak ke sini. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai diri seorang Sa'aduddin Maulidi. Yang saya kenal sampai saat ini, Sa'aduddin Maulidi itu memang beliau itu sedang mendalami kebudayaan. Oke, langsung saja. Nah, dulu Islam datang ke Nusantara dengan berbaur dengan budaya, merubah budaya menjadi sarana untuk menyebarkan dakwah Islam. Karena memang budaya itu adalah sesuatu hal yang melekat. Kita itu patut bangga di Indonesia dengan berbangsa-bangsa, dengan bersuku-suku, menjadi satu negara dan berbeda-beda budaya. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita di sini di Jawa Barat, ranahnya Sunda, kebudayaan Sunda. Nah, Kang Saad, yang saya tahu karena banyak orang-orang yang mengharamkan tentang apa sih itu tumpengan, semacam sesajen, dan kita tidak bisa mengharamkan itu. Saya pribadi juga tidak bisa mengharamkan itu karena saya tidak tahu seperti apa dan apa maksudnya itu. Jadi kalau memang sahabat-sahabat di luar sana mau mengharamkan sesuatu, itu harus tahu dulu apa tujuannya, apa kemanfaatannya,
lebih banyak manfaat atau mudorotnya. Maka dan kategori haram itu ketika ketika kita mengatakan haram, maka jangan membawa orang lain. Biarkan diri kita yang menghindari itu. Kecuali dalam konteks agama atau di agama sudah stuck, itu tidak boleh dan itu haram. Maka ya sudah, tinggalkan. Tapi ketika kita berpendapat diri kita tentang hal itu diharamkan, maka pendapat itu silahkan Anda bawa sendiri dan jangan bawa orang lain. Oke, langsung saja Kang Saad. Menurut Kang Saad, budaya itu apa sih? Budaya kembali lagi, ya mungkin gimana ya, ini pandangan saya ya gitu, pandangan saya bahwa budaya mungkin bisa disebut sebuah kebiasaan atau apa sih, tradisi gitu yang sering dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu, yang diajarkan secara turun temurun untuk menjaga keberlangsungan tatanan sebuah apa sih ya, wilayah atau apa gitu kan ya. Contohnya kan Sunda adatnya gini, budayanya gini, terus Jawa dan yang lain sebagainya gitu kan, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Iya, iya, iya. Gitu. Karena banyak sampai saat ini terutama anak-anak remaja sekarang, anak-anak sekarang itu mereka lebih suka dengan budaya-budaya asing daripada budaya lokal. Padahal saya meyakini kalau nenek moyang kita itu mewariskan budaya yang luar biasa. Karena gamelan itu adalah tradisi di kita, tradisi Nusantara, dan itu hasil produk dari budaya yang luar biasa yang negara lain belum tentu bisa melakukan itu. Nah, mengenai tentang budaya yang sekarang mungkin sebagian orang berpendapat bahwa kayak sesajen itu mengkultuskan atau haram dan sebagainya, tidak boleh. Padahal menurut saya itu sesajen itu dulu memang digunakan untuk persembahan, tapi setelah datangnya Islam itu dirubah. Setahu saya seperti itu. Nah, menurut pandangan Kang Saad sendiri, apa sih itu sesajen dan harus ada apa saja, dan ibaratnya mengisyaratkan atau mengibaratkan seperti apa sesajen itu? Mangga. Kalau bagi saya pribadi sih, sesajen itu seperti apa ya, buku, seperti sebuah materi untuk kita pelajari agar kita tahu tentang norma-norma atau kehidupan kita. Salah satunya apa ya, yang sering dikenal itu dalam sesajen kembang 7 rupa. Nah, salah satunya dalam kembang 7 rupa ini sebenarnya ini adalah sebuah filosofi agar bagaimana kita itu seperti kembang 7 rupa yang ada di dalam sesajen itu, bisa menebarkan wewangian dalam 7 hari dalam seminggu. Seperti itu contohnya. Ya. Karena memang Rasulullah juga sunnah Rasulullah itu kita harus memakai wewangian. Oke. Jadi kembang 7 rupa itu jadi diibaratkan kita harus wangi selama 7 hari dalam seminggu. Bisa menebar wewangian gitu. Nah, selain kembang 7 rupa, karena di dalamnya juga yang saya tahu dulu nenek saya juga almarhum juga sering ada air 7 apa berapa? 5. Oke. Ada air 5 jenis, 5 macam lah. Entah itu apa, terus ada tumpeng, ada bekakak dan sebagainya. Nah, saya itu justru kurang paham karena dulu waktu saya kecil sesajen itu sering dibuat oleh orang-orang tua kita dan ditempatkan pada satu tempat, dan pada endingnya dimakan juga sama kita gitu. Maksudnya untuk apa dan seperti apa sih itu tuh melambangkan? Ya seperti tadi kembang 7 rupa, katanya kita harus wangi selama 7 hari. Oke. Nah, untuk yang lainnya kayak air, tumpeng, terus kayak apa, kemenyan lah, bahasa kemenyan kalau sekarang mungkin lebih familiar gitu, buhur atau kayu gaharu dan sebagainya. Oke, silakan Kang Saad.
Jadi kalau untuk sesajen itu sendiri tergantung apa ya? Apa sih acara ya? Untuk acara apa dulu? Karena Oh, seperti itu. sesajen itu enggak apa ya? Tiap beda acara ya beda lagi yang harus disajikan. Contoh kalau misalkan apa itu? Selamatan. Ya nggak perlu semuanya juga ada gitu. Yang penting ada unsur-unsur tertentu yang harus ada tapi tidak semua. Karena bagi apa? Untuk sesajen itu yang paling penting, hal terpenting yang harus ada dalam sesajen itu adalah kelapa. Oke, berarti ada hal yang harus ada dalam Ya, sesajen. ada yang bisa dirubah, Oke. tergantung Tergantung eh, dari situasi iya dan situasinya. kondisinya. Oke. Ini menarik nih. Tadi yang disebutkan tentang yang harus ada itu kelapa. Kenapa kelapa? Kenapa tidak mungkin telur bebek, telur ayam Ya, atau ya. diganti seperti hal lain? Kenapa harus kelapa? Contohnya gini, orang tua kita dulu itu tidak sembarangan dalam menamai atau memaknai suatu benda atau suatu apapun itu. Kalau kita kan di Sunda mengenal kelapa itu dengan kalapa. Kenapa sih disebut kalapa? Kalapa ini terbagi dari dua suku kata, kala dan pa. Kala Oke, itu yang artinya waktu, pa itu artinya tempat. Jadi sebelum kita merencanakan sesuatu harus jelas dulu tempat dan waktunya. Oke. Gitu. Kalau nggak ada tempat dan waktu, lalu kita membicarakan apa? Iya. Nah, Iya, gitu kan. paham. Nah, itunya dulu. Oke. Jadi, nah selain kelapa, Selain kelapa banyak, hal yang harus ada pokok dari sesajen itu apa? anglo atau Anglo. apa ya, wadah kemenyan tuh, Oh ya, yang Ya, dari tanah bahan liat. tanah liat. Oh Nah, iya. Paham. itu filosofi dari sebuah apa hasil cipta daya manusia yang terdiri dari air, angin, api, dan tanah. Ini kan 4 unsur yang menjadikan manusia. Ya, saya Nah, pernah dengar. gitu. Maka di apa sih dimanifestasikan dalam sebuah anglo ini. Anglo atau apa sih tempat kemenyan itu dibuatnya kan itu harus dibakar dulu, dikasih air kan buat ngebentuknya, dibakar atau dikeringkan di nonpa ini matahari, Ya, itu kan biar kering, terus diangin-anginkan. Nah, ya, itu ya. sebuah filosofi. Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman yang ada di luar yang menyaksikan ini, sebenarnya tidak ada yang salah. Sampai saat ini bagi saya tidak ada yang salah tentang sesajen. Karena toh sesajen itu kita sendiri yang makan. Nah, mungkin dulu sebelum ada Islam datang ke Indonesia, sesajen itu nenek moyang kita ditaruh di bawah pohon besar sebagai bentuk persembahan, dan ketika datang Islam ke Indonesia dan tidak merubah budaya itu, hanya memindahkan yang tadinya di pohon besar menjadi di rumah, dan itu dimakan sendiri oleh kita, bukan untuk nenek moyang kita yang sudah meninggal atau apapun, bukan. Dan itu sudah dirubah. Nah, banyak tradisi-tradisi yang sudah hilang di kita, kayak semacam ruatan bumi, terus ya banyak lah hal-hal seperti itu yang memang sudah hilang. Dan saya yakin anak sekarang itu tidak akan tahu ketika ditanya, kamu dari mana? Saya dari Sunda. Terus tradisi kamu apa? Yakin anak-anak sekarang tidak akan tahu. Nah, yang disayangkan itu yaitu tadi, suatu bangsa akan hancur ketika generasi mudanya tidak mengetahui budayanya sendiri, dan itu sangat-sangat memprihatinkan. Jadi kita dijajah bukan dari segi fisik lagi sekarang, malah kita dijajah dari kebudayaan kita sendiri. Nah, menurut Kang Saad, kita udah bahas tentang sesajen, apa yang harus ada, terus hal-hal sebagian kecil lah tentang filosofi tersebut. Nah, makna dari sesajen itu apa sih sebenarnya? Makna atau arti dari kata sesajen itu kan itu sebuah ringkasan kata.
dari sebuah kalimat sastra Jendra Hayuningrat Panguat Indiu. Itu kalimat asalnya. Semakin kesini disingkat lagi jadi sastra Jendra Hayuningrat, disingkat lagi biar gampang, maka jadilah sekarang sesajen atau sasajen, yang artinya kita kalau kata orang Sunda ya harus saling ajenan atau saling ajen inajen, saling menghargai gitu, untuk saling menghargai Ya. satu sama lain. Karena di Islam juga maksudnya sangat mengedepankan saling menghargai. Ya. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu itu sangat menghargai orang Yahudi yang ada di Madinah. Makanya keluar perjanjian Madinah, Piagam Madinah yang isi perjanjian tertulis, dan itu juga bukti bahwa Rasulullah juga menghargai. Nah, di balik itu harapan Kang Saad, karena mengingat anak muda sekarang itu sudah jauh dengan budaya. Jadi boleh dikatakan kalau anak kecil sekarang dikasih tahu gamelan, mereka nggak akan tahu apa sih ini namanya, karena tidak ada yang mengajarkan. Bahkan di pelajaran seni budaya sendiri pun juga toh hanya sekadar materi. Sedangkan anak-anak sekarang ketika tidak berhadapan langsung, tidak merasakan langsung, mereka tidak akan tahu dan mereka akan mudah melupakan begitu saja. Nah, harapan Kang Saad untuk generasi muda saat ini, bagaimana sih kiranya generasi muda saat ini, generasi milenial, untuk mengenal budaya daerahnya sendiri tuh harus seperti apa kira-kira? Harus diawali dari kita sebagai public figure atau contoh untuk mereka. Ya, sebelum kita menyuruh sesuatu kepada seseorang, kita harus bisa mencontohkan terlebih dahulu agar mereka bisa meniru. Kalau kita hanya menyuruh tanpa kita mencontohkan, mereka juga ya mau gimana caranya? Kan gitu, mereka juga nanti jadi bingung. Oke. Nah, yang jadi permasalahannya itu sekarang yang saya perhatikan di setiap sekolahan itu tentang pelajaran-pelajaran kebudayaan itu hampir terkikis, hampir punah, karena ya mungkin itu kembali budaya kita itu dianggap kuno, kalah dengan budaya luar, makanya mereka kurang tertarik. Makanya kita harus mengajarkan bahwa dan mencontohkan juga bahwa budaya kita ini asik loh gitu. Budaya kita itu unik gitu. Jadi katakanlah kalau di masa-masa SD itu setidaknya ada ekstrakurikuler yang mengenalkan tentang budaya, katakanlah karawitan, ekstrakurikuler karawitan itu paling tidak diperkenalkan sejak SD. Ya, tapi kalau menurut saya sih sebelum ke situ kita awali dulu dari yang menjadikan sebuah cara dan ciri dalam sebuah budaya itu adalah satu dari tata bahasa, dua dari tata krama. Ya. Nah, kalau untuk ke gamelan ke sana itu terlalu jauh. Ini setuju. Ini dulu aja yang jadi dasar. Dalam kebudayaan itu adalah tata bahasa dan tata krama. Sekarang tata bahasanya juga kan mohon maaf ini sebelumnya. Anak kecil aja udah unjang anjing gitu kan. Udah suasia gitu. Nah, ini perlu ditata lagi bahwa ini tuh nggak boleh gitu kan. Ajarkan kepada anak-anak. Terus ajarkan juga cara berbahasa atau berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang sepantaran, terus sama orang yang lebih muda. Itu di Sunda mengenal ada unak usuk bahasa, panyungsi bahasa, wawangsalan, banyak itu masih dalam bahasa. Belum nanti ke tata krama. Ini dulu aja. Ini seru. Soalnya fakta yang sekarang ada. Oke, saya pribadi bukan asli orang Sunda. Saya lahir di Jakarta, hijrah sekitar tahun 98 ke Subang. Nah, karena orang hijrah dari Jakarta ke Subang, saya tidak mengenal bahasa Sunda. Saya tidak mengenal bahasa Sunda sama sekali. Nah, saya mengenal bahasa Sunda itu dari lingkungan, dari teman-teman. Dan bahkan teman-teman saya pun mengajarkan hal itu sebenarnya. Jadi bahasa-bahasa kasar itu tuh yang sebenarnya karena di pergaulan. Iya, satu nah, itu.
ketika saya datang ke rumah, ya orang tua saya berbicara tetap dengan bahasa Indonesia karena memang itulah bahasa terbaik Ya. bagi orang tua saya, karena mengingat anak saya belajar bahasa Sunda dengan teman-temannya, ternyata bahasa Sundanya kasar. Nah, Ya. sampai saat ini pun ketika saya bertemu dengan orang tua itu menggunakan bahasa Sunda halus, banyak bahasa yang saya kurang paham sih sebenarnya. Ya. Nah, itu memang salah satu kekurangan ya. Mohon juga pencerahan, mohon maaf sebelumnya. Jadi gini, yang lebih anehnya lagi, ini fakta, kita orang Sunda. Nah, dengan di sekolah ada ulangan bahasa Sunda, Tapi gak ngerti. mereka tidak Nggak tahu. paham Nah, dengan ini bahasa Sunda, kan itu lucu. Ini konyol. Ini bahasanya Nah, sendiri itu. loh. Ini bahasa mereka loh. Tapi mereka tidak paham tentang Nah. bahasa Sunda, kan lucu. Nah, itulah memang salah satu kekurangan. Entah dari mana, ibarat kalau benang kusut kita harus mencari dulu awalnya seperti Nah, apa. Nah, jadi mohon kepada seluruh orang Sunda yang ada di Jawa Barat yang memiliki anak kecil, mohon untuk mengajarkan anak-anaknya bahasa Sunda yang halus, Yang baik dan benar. yang baik dan benar. Nah, karena kebanyakan sekarang itu orang tua itu bahasa Sunda di luar kasar, jadi mereka lebih mengajarkan anaknya itu berbahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita, bahasa nasional, dan itu kita harus bisa. Tapi saya sebagai orang Betawi berharap kalau ajarkanlah bahasa Sunda kepada anak-anak kalian dengan bahasa Sunda yang baik dan benar. Nah, yang disayangkan itu gini, jangankan untuk mengajarkan, tokoh merekanya juga sudah tidak tahu.